Di dunia ini, setiap orang memiliki sebuah angka pada diri mereka. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi pula status sosialnya. Orang dengan angka kecil bisa menantang orang dengan angka besar. Jika mereka menang, mereka bisa mencuri angka lawan. Tetapi jika angka seseorang turun menjadi 0, mereka akan mati seketika. Ibu gadis itu akhirnya kehilangan semua angkanya. Sebelum meninggal, dia memberi gadis itu sebuah bola angka ajaib dan menyuruhnya untuk mencari seorang pahlawan legendaris. Mengikuti wasiat terakhir ibunya, gadis itu menghabiskan 5 tahun bepergian melintasi 4 negara, mengikuti petunjuk untuk melacak pahlawan tersebut. Suatu hari, gadis itu secara tak sengaja bertemu dengan seorang jenderal. Jenderal itu mengaku bahwa dia adalah pahlawan yang sedang dicari gadis itu. Saat gadis itu mendekat, dia melihat sebuah bintang putih di depan angka jenderal tersebut, sehingga dia yakin inilah pahlawan yang harus ditemuinya. Jenderal itu membawanya kembali ke markas militer, tetapi gadis itu tidak tahu bahwa jenderal itu sebenarnya orang jahat. Gadis itu mengeluarkan benda kenangan yang ditinggalkan ibunya dan ingin memberikannya kepada pahlawan di hadapannya. Namun ketika jenderal melihat bola angka itu, dia sangat terkejut dan orang-orang lain juga mengangkat senjata mereka. Melihat gadis itu tampak tidak tahu apa-apa, jenderal itu menunjukkan sifat aslinya. Dia menghunus pedangnya dan mencoba merebut bola angka dari gadis itu. Dia tidak hanya menganggap gadis itu naif, tetapi juga langsung menendangnya hingga jatuh. Dia hendak menantang gadis itu, dan gadis itu harus menerimanya. Kemudian tangan-tangan gelap tak terhitung muncul dari tanah. Jenderal itu juga memanfaatkan kesempatan untuk menyerang gadis itu dan melemparkannya keluar jendela. Jenderal itu memegang leher gadis itu, ingin membunuhnya. Tangan-tangan gelap tak terhitung menjulur di sekeliling jenderal, menahan gadis itu dan mengambil angkanya. Gadis itu tidak mengerti mengapa pahlawan yang telah dicari bertahun-tahun melakukan hal sekejam itu. Baru ketika jenderal itu melepas stiker bintang di wajahnya, gadis itu sadar bahwa dia telah bertemu dengan pembohong. Jenderal itu berkata bahwa pahlawan itu telah mati 300 tahun yang lalu. Suaranya yang mengejek menyakiti hati gadis itu. Gadis itu memeluk bola angka dengan erat, matanya penuh air mata. Tiba-tiba, seorang pria muncul di hadapannya. Mengejutkan semua orang, angka pria itu adalah 999. Jenderal itu tertawa sinis. Dia menghunus pedang panjangnya dan mendorong pria itu. Gadis itu bergegas maju dengan cemas untuk memeriksa luka pria itu. Tetapi jenderal itu mendorongnya ke tanah. Tidak peduli bagaimana jenderal menyerang pria itu. Pria itu tidak sekalipun berpikir untuk melawan. Saat itu, boneka di tangan pria itu tiba-tiba mulai hancur, memperlihatkan pedang yang tersembunyi di dalamnya. Begitu pria itu mendapatkan pedang itu, kekuatan tempurnya meningkat drastis dan topeng di wajahnya perlahan pecah dan jatuh, memperlihatkan bintang putih. Kemudian dia menghunus pedang panjang dengan angka 5700. Ternyata pria itu adalah pahlawan sejati. Jenderal itu memerintahkan anak buahnya untuk menyerang pria itu bersama-sama. Tetapi pria itu tiba-tiba menghilang. Kecepatan geraknya yang sangat cepat membuat debu berterbangan di sekitarnya. Jenderal itu sangat ketakutan melihat pemandangan itu sehingga ia mengayunkan pedangnya dengan liar, berteriak meminta pria itu keluar. Namun dia tidak menyangka pria itu sudah muncul di belakangnya. Pria itu terus berjalan maju, tetapi wajah jenderal itu terus diterpa angin dari serangannya. Kemudian pria itu mengeluarkan senjatanya dan menebas dengan keras, membuat jenderal terlempar. Kecepatan pria itu semakin meningkat dan dia terus menyerang jenderal itu. Akhirnya pria itu melompat ke udara dengan gadis itu di pelukannya, lalu menghantam tanah dengan keras. Jenderal itu benar-benar kalah dan tidak bisa melawan lagi. Pria itu memenangkan pertarungan dengan mudah. Jenderal itu tak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Tangan-tangan gelap mencabut angka dari wajahnya dan mengembalikannya semua kepada gadis itu. Melihat pria itu aman, gadis itu tersenyum bahagia. Dia akhirnya menunaikan wasiat terakhir ibunya dan menemukan pahlawan legendaris itu. Gadis itu tak bisa menahan tangisnya.